Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini ada beberapa hal yang sangat penting, di antaranya adalah di sini memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Yang pertama adalah jenis penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru meliputi yang pertama ada kebutuhan khusus, yang kedua ada kebutuhan umum. Di kriteria pelamar ada pelamar prioritas, ada ex-tenaga honorer kategori 2, ada guru non-aparatur sipil negara, non-ASN di sekolah negeri. Ini kriteria pelamar. Yang ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Ini disebut dengan pelamar prioritas. Dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Selanjutnya, XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN. Poin kelima, guru non-ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Paling rendah 3 tahun. Di sini ada aturannya paling rendah 3 tahun. Lalu keenam, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi, ini kebutuhan umum, lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan database, lalu guru yang terdaftar di Dapodik. Selanjutnya, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2901 tanggal 24 Mei 2023. Kualifikasi pendidikan ini sesuai dengan diktum ke-7 ya. Kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum 9 dinyatakan lulus seleksi P3K tahun anggaran 2003, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik. Dalam hal pelamar seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke guru seni. Pelamaran lowongan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Pelamar prioritas XTK 2 guru non ASN di sekolah negeri dan pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Seleksi P3K terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Seleksi jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tembusan kepada BKN. 20. Materi seleksi kompetensi di sini ada wawancara, materi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, kompetensi manajerial tentang integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, pengembangan diri lain, mengolah perubahan, dan untuk C, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Materi wawancara mengikuti moralitas, aspek kejujuran, komitmen. Diktum ke-20, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, durasinya 120 menit. Untuk kebutuhan khusus, 150 menit. Diktum ke-24, wawancara dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi wawancara adalah 145, teknis 90, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Pembobotan untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, paling rendah 1, paling tinggi 5, dan tidak dijawab 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bernilai 5. Untuk materi soal seleksi manajerial bobot paling rendah 1, nilai paling tinggi 4. Untuk materi soal seleksi sosiokultural paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Untuk wawancara paling rendah 1, paling tinggi 4. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Dengan rincian 450 teknis, 180 sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kualitatif, nilai ambang batas wawancara. Nilai untuk seleksi ini 117 ya nanti pada informasi selanjutnya.
Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan mendapat afirmasi 100%. Ini tanggal 13 September ya. Itu saja mungkin informasi, nanti ada informasi lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.